Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, weekend. Oke, saatnya kita bersantai sejenak ya. Gitu. Jadi merefresh semua permasalahan. Kembali ke laptop ya. Jadi dengan damai dan tenang hari Minggu menikmati saat bersama keluarga. Oke, Mang Adun di sini mau membacakan dari Dorisin ya, dan ada beberapa clue yang akan kita telusuri, asik. Akan kita dapatkan ya gitu. Tadi Mang Adun biasa sudah ngintip-ngintip dulu, jika sekiranya bagus untuk pioners, oke, kita OTW-kan ya. Seperti itu. Oke, ini di posting belum sempat Mang Adun apa-apakan ya, baru terjemahkan doang, dan di sini kita bisa lihat jelas baru banget postingan ini, yaitu di situ ada jamnya ya. 23 Juni ya, Mang Adun ini 2:33. Jadi 13 menit yang lalu lah ya. Oke, kita bisa mulai membacanya. Di sini Dorisin mengatakan ya, para pioner global yang terhormat, hari ini tanggal 22 Juni dan banyak pioner yang dengan cemas menunggu pengumuman Grand Open Mainnet. Sementara beberapa orang mungkin berharap bahwa Open Mainnet tidak akan terjadi. Ada ya yang nggak tahu deh. Tapi memang mungkin ada. Saya telah berada di kelompok yang berbeda, jadi saya tahu bagaimana perasaan para pioner. Banyak yang memperdebatkan P2Day. Apakah akan terjadi ada Open Mainnet atau tidak? Nah, apakah akan ada Open Mainnet atau tidak? Luar biasa di sini ya. Kita bisa lihat lol ya. Dari sini kok ketawa gitu loh. Iya, ketika dipertanyakan ya di sini, apakah akan ada Open Mainnet atau tidak? Itu kenapa ketawa, Bu? Ayo dong. Suka rahasia-rahasiain gitu kan. Nah, Mang Adun juga jujur nggak tahu ya, karena beliau juga merahasiakan. Oke, ada satu clue lagi yang untuk kita bisa pelajari, khususnya bagi atau persoalan KYC yang KYC-nya masih dalam tahap peninjauan. Oke, di sini kita bisa lihat ada beberapa cerita juga yang Dorisin sampaikan ya, cerita sehari-harinya Dorisin. Di sini setiap orang berhak atas pendapatnya ya, yang tadi itu masing-masing. Jadi penting untuk menghormati sudut pandang yang berbeda. Oke ya, namun tidak perlu memaksa orang lain untuk mengutarakan pendapatnya. Saya mendesak para pioner untuk memperlihatkan rasa saling menghormati. Ya, kalau sesama pioner, tapi makanya ya, kalau nggak menghormati, apa pioner apa bukan itu? Penting untuk mengapresiasi kerja keras para pioner P2Day dan tokoh komunitas. Sekalipun kita tidak bisa secara aktif mendukung mereka, jangan membuat mereka patah semangat. Hal ini menciptakan lingkungan yang damai dan memotivasi para pioner untuk bersemangat berkontribusi pada masyarakat. Saya harap semua orang di komunitas PAI ya, maksudnya berhenti berdebat tentang P2Day Open Mainnet dan memperhatikan kesehatan Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, dan daftar periksa Anda. Daftar periksa mainnet ya maksudnya ya. Kita harus berkolaborasi dengan core team agar berhasil dan cepat menyelesaikan tugas kita. Jika Anda terbiasa dengan tugas-tugas daftar periksa, Anda dapat membantu kelompok dan tim Anda untuk menyelesaikannya. Nah, bagi yang sudah biasa nih ya, contoh tanda tangan ulang atau bikin dompet ya, terus apalagi itu banyaklah proses KYC dipandu kasihan, walau bagaimanapun juga akhir-akhir ini banyak pekerjaan validasi KYC. Nah, kita masuk di sini ya, ada sesuatu yang Mang Adun selama ini tanda kutip ya baru Mang Adun tahu lah gitu kan, karena ya dari kemarin-kemarin kemana aja gitu kan, informasi ini kita tidak pernah tahu gitu. Mang Adun tanya moderator bagaimana apa penyebab KYC itu, yang menyebabkan KYC mentok atau dalam peninjauan, gak ada yang jawab. Mungkin Ibu Dorisin ini yang paling tahu ya. Itu oke.
Akhir-akhir ini banyak pekerjaan validasi KYC. Saya ingin memperingatkan semua orang untuk melakukannya dengan hati-hati. Anda harus mengirimkan foto Anda, foto tanda pengenal maksudnya, yang jelas, atau mengambil foto yang jelas di ponsel dalam pencahayaan yang baik. Selama pemeriksaan langsung ya, harap pastikan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dan tidak berdiri bersama orang lain atau berbaring di tempat tidur. Saat mengambil foto, pastikan seluruh tubuh Anda terlihat di kamera. Ini jujur nih ya. Jujur. Mang Adun pribadi ya, waktu kemarin itu, waktu melakukan proses KYC, untungnya lulus. Karena apa? Mang Adun cuma sedada kalau nggak salah waktu itu ya. Dan ternyata ini Ibu Dorisin ini menyarankan untuk terlihat seluruh tubuh bagi pioners yang barangkali nih ada notifikasi undangan KYC ulang ya itu, atau yang belum mendapatkan undangan KYC nantinya akan mendapatkan undangan KYC ini ya di sini ya. Jadi udah tadi dijelaskan seperti itu ya, dan seluruh tubuh ini juga Mang Adun baru tahu karena bener-bener ya itu Mang Adun selama ini update KYC banyak banget, tapi baru kali ini ada ya Ibu Dorisin langsung yang mengatakan kenapa sampai seluruh tubuh. Mang Adun yakin itu untuk ya, mungkin ya di channel lain nggak tahu ada pembahasan ini atau enggak, tapi Mang Adun rasa ini yang paling penting gitu kan. Karena apa? KYC itu kunci gitu loh, kunci untuk kita bisa masuk ke migrasi. Nah, masuk ke migrasi itu kunci yang kedua. Ya kalau misalkan nggak lulus KYC gimana mau migrasi ya? Oke, di sini ya kita bisa jelas kenapa Ibu Dorisin itu harus sampai seluruh tubuh. Oke, karena robot Mang Adun banyak banget ngeliat videonya, nggak di Instagram, nggak di Facebook, di YouTube, di mana-mana ya itu robot. Ternyata ya kalau misalkan robot itu umumnya hanya sebatas leher ada, sebatas dada juga jelek ya, kelihatan semua. Nah, dengan kita berfoto untuk seluruh tubuh ya, contoh lah ya, walaupun tidak sampai kaki, misalkan minimal ya sepinggang, atau ya di sini Dorisin ya menyuruhnya ya, atau menyarankan seluruh tubuh. Pastikan seluruh tubuh Anda terlihat di kamera, berarti ya full gitu, dan jangan ada orang lain tapinya. Oke, untuk apa? Untuk memastikan kita adalah orang nyata. Itu cluenya di situ ya. Oke, sangat jelas di sini penjelasan dari Ibu Dorisin. Nah, di sini ya. Oke, saya perhatikan ada yang hanya memperlihatkan kepala atau separuh wajah saja, sehingga akan menyebabkan tertundanya proses persetujuan KYC. Banyak, masih mending yang kepala doang, yang separuh kepala, separuh wajah. Kadang apa yang terlihat di kolom validasi itu? Ada yang ruangan, ada yang tangan doang. Kacau. Ya itulah ya. Jadi kalau emang masih dalam proses peninjauan, sabar, karena banyak banget akun-akun gaje kayak gitu. Oke ya, terus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pioner yang telah mengirimi saya pesan atau berkomentar di Twitter untuk mengungkapkan keprihatinan terhadap mata dan kesehatan saya. Saya jauh lebih baik sekarang dan saya sudah mulai berolahraga dan melakukan yoga hampir setiap hari. Saya juga berlatih melantunkan mantra dan berdoa setiap hari. Saya juga menikmati menonton program perjalanan dan film dokumenter sejarah. Saya baru-baru ini mulai menonton novel Tiongkok yang terkenal, Mimpi Kamar Merah. Tentu saja saya selalu bermain dengan kucing saya, Tuan Kacang. Yes, julukannya ya. Apa Tuan Kacang itu bahasa Inggrisnya? Mr. Kekonut ya, atau apa itu ya. Saya menyukai setiap momen dalam hidup saya dan sangat menghargainya. Saya juga menikmati menghabiskan waktu menulis artikel untuk komunitas kami. Ini ada istilah kami ya, berarti Dorisin sama siapa? Bang Adun tuh paling suka kalau menelisik yang kayak gitu-gitu, karena jujur Mang Adun udah terbiasa itu istilahnya melihat di balik kata.
Asik. Seperti itu. Saya berharap semua orang dapat meluangkan waktu untuk bersantai dan menghargai kehidupan. Banyak sekali hal menarik yang menunggu untuk kita jelajahi. Selain Planet Rock, saya percaya bahwa hidup adalah perjalanan untuk mengatasi kelemahan kita dan belajar dari orang-orang yang berjiwa besar. Daripada iri pada orang lain yang lebih baik dari diri kita, kita harus memuji mereka dan memotivasi diri kita sendiri untuk belajar dari mereka. Dengan cara ini kita bisa maju dengan sangat cepat. Jangan pernah kita menyimpan kekurangan orang lain dalam hati kita, karena kita juga punya kekurangan. Ini Mang Adun jujur ya, sampai sempat salut loh sama beliau itu. Kedewasaannya itu di atas rata-rata ya. Walaupun ya memang beliau sudah tua lah dikatakan, tapi tua bener-bener yang tua padi ya. Asik. Kami tahu beberapa orang memiliki kekurangan atau telah melakukan kesalahan. Lebih baik membantu mereka secara pribadi daripada mengungkapkannya ke publik, menyerang atau menghina mereka, karena jika kamu melakukan hal ini kepada orang lain, kamu akan merusak moralitasmu. Jika berakhlak mulia, mari kita akan hidup sehat ya. Maka kita akan hidup sehat, maksudnya bahagia, sejahtera, dan diberi keberkahan dalam jangka waktu panjang dan selamat. Mari kita membangun komunitas Pai yang damai dengan cinta dan kepedulian. Kita harus saling membantu untuk tumbuh menjadi individu yang dewasa, baik hati, dan bijaksana. Ini mah gambaran beliau banget ya. Luar biasa deh pokoknya, orang berpendidikan yang pendidikannya itu benar-benar dimanfaatkan untuk orang banyak ya. Itu luar biasa, bermanfaat bagi orang banyak Ibu Doris ini tuh. Oke, jelas banget ya di sini. Thank you buat semuanya ya. Ini cukup sampai di sini, di love dan di posting ulang ya, dibagikan, dan ini juga Mang Adun jadikan buat thumbnail ya. Jadi clue-nya ya, atau kesimpulan dalam video ini tuh ada dua ya. Yang pertama, Ibu Dorisin menekankan kepada kita semua gak usah memperdebatkan soal P2Day. Oke, itu rahasia. Kalau menurut Mang Adun, baik P2Day ataupun kapan ya, ya 2024 ini gitu loh. Itu ya apa salahnya gitu loh. Ya syukur-syukur memang P2Day. Tapi Dorisin di sini ketika ada pertanyaan apakah ada open minute ya di P2Day, jawabannya malah ketawa. Sementara nih ya, sekalian aja Mang Adun bahas di sini. Mang Adun masuk di Telegram ya. Kemarin ada yang nge-share ke Mang Adun ya, komentar di kolom komentar Mang Adun lah ya, pokoknya seperti itu. Nah, di sini Mang Adun sampai curhat sama Bu Nuni ya. Jadi ini ya, kita bisa lihat di sini. Maaf Bang, kalau ada postingan yang katanya Dorisin cuman ngeprank kalau open minute 28 Juni. Maksudnya ngeprank, Dorisin cuman ngeprank kalau open minute itu 28 Juni. Apanya yang ngeprank ya? Ini lagian juga siapa? Emang Dorisin bilang kalau open minute itu 28 Juni? Kan enggak. Ibu Dorisin ya, ini tolong sampaikan kepada semua komunitas Planet Rock ya. Semua, Mang Adun nggak tahu deh pokoknya ya, baik itu pioner atau siapapun. Tapi kalau yang di atas pioner mah kita nggak usah diragukan lagi kan gitu. Ini mungkin pioners yang ya bisa dikatakan taunya klik petir doang ya, jangan-jangan. Jadi siapa yang mengatakan ya kalau Ibu Dorisin itu open minute 28 Juni? Ibu Dorisin nggak mengatakan kalau open minute itu 28 Juni, enggak. Beliau hanya melakukan petisi atau permohonan resmi kepada Picora Team dengan segenap komunitas GCP ya, itu loh. Permohonan, bukan menyatakan tanggal 28 Juni saya katakan itu akan terjadi open minute. Emang ngomong kayak gitu kan enggak ya. Itu sangat disayangkan ya, ada pioner yang berasumsi bahwasanya tanggal 28 Juni itu cuman ngeprank. Sayang banget, karena apa? Ya itulah, karena ketinggalan informasi ya. Udah jelas banget itu, ketinggalan informasi banget. Nggak tahu apa petisi ya kan, konferensi apa lagi itu. Ayo, Mang Adun senang ya
banyak pioners yang gabung di channel Mang Adun, bukan berarti Mang Adun maaf cuan saja ya. Mang Adun gak munafik, yes itu mah ya jelas. Dan kita memang bakal gajian bareng kalau memang kita gajian kan gitu ya, kalau gajinya turun. Mang Adun jadi bukan soal banyak viewers, banyak subscribe, bukan soal itu. Senangnya tuh karena banyak yang bergabung dan mendapatkan informasi Pi Network yang benar-benar ya Mang Adun nggak pernah mereka-reka deh ya, nggak pernah membuat-buat seperti itu. Pioner tahu sendirilah gitu. Bahkan kalau ada apa-apa Mang Adun klarifikasi, Mang Adun obrolkan bersama pioner, kita ngobrol bareng-bareng. Itu bagusnya seperti itu gitu. Jadi aduh ayolah tolong ya. Terus Mang misalkan kalau gua ajak misalkan itu nonton YouTube dong atau update informasi, dia nggak pernah mau Mang gitu. Aduh itu yang ya gimana ya, mending loh kalau misalkan cuman nggak mau tuh mending. Itu udah nggak mau terus ngomong aneh-aneh, contohnya seperti ini ya. Ya udahlah ya, seperti kata tadi Ibu Dorisin ya, jadi dimohon menekankan kepada semua pioner, kita tidak usah membahas soal P2Day, memperdebatkan soal P2Day. Oke ya, karena apa, jujur nih Mang Adun ketika membuat video ini ya, dihadapkan kepada semua pioner, nggak tahu kenapa kok tenang banget hati Mang Adun. Dah Mang Adun kayaknya yakin nih pioners yang gabung bersama Mang Adun juga ya, juga gitu ngerasain tenang banget. Bener deh, coba aja kalau nggak percaya. Karena apa ya, kita saling mendoakan ya, sambung rasa ya kan, sambung ruhnya. Jadi kadang gini, aduh Mang, saya baru mau nanyain, katanya kok Mang Adun udah upload aja nih sampai siapa itu Pak Dewa siapa ya, sampai apa Pak Widodo ya kalau nggak salah. Jangan-jangan punya indra keenam, katanya. Oh, indra keenam dari mana Pak? Itulah karena kita saling mendoakan, sambung. Jadi kita satu rasa gitu loh. Tanpa namanya satu rasa itu, contoh ya suami istri nih, kayaknya kok ini merenggut aja istri kita nih ya, jangan-jangan pengen apa, itu paham gitu loh. Suami tanpa istri bicara paham. Nah itu yang terjadi kalau misalkan kita sudah satu circle dan satu circle-nya itu kuat dan saling bersinergi ya. Oke. Mang Adun mah di sini curhat aja gak apa-apa ya. Pioners mah udah enjoy lah pokoknya, ininya seperti itu ya. Mang Adun mau ngecebrak apa baik. Oke, siap ya. Intinya seperti itu ya, kesimpulannya yang pertama itu jangan diperdebatkan soal open minute, baik ada ataupun tidak. Ya, ketawa aja. Terus yang kedua itu ada di yang tadi soal QWC ya. Ini cluenya ada di QWC, yaitu diusahakan seluruh tubuh. Tolong diinformasikan bagi pioners yang merekrut atau ngajak lagi orang ya gitu, atau yang baru bergabung, ada juga katanya ya baru berapa hari gitu katanya, barulah intinya ya. Ini ya diperhatikan, tolong klik petirnya, jangan sampai bolong-bolong biar cepat mendapat undangan QWC-nya. Dan ketika mendapat undangan QWC seluruh tubuh ya gitu. Oke, jelas ya. Oke, selamat berhari Minggu. Yang mau jalan-jalan hati-hati di jalannya ya, yang kurang fit semoga cepat sembuh. Tetap kita saling mendoakan sesama komunitas. Oke ya, buat semuanya sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Buat yang baru gabung di channel Mang Adun, jangan kaget pembawaan Mang Adun memang seperti ini. Gaya bahasanya ya seperti ini, udah seadanya aja, nggak dibuat-buat. Oke, selamat bergabung ya, dan thank you buat semuanya. Kita gaskan terus informasi Pi Network. Mang Adun juga kayaknya nggak tahu lembur apa gimana lah, gimana ntar aja. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you pioners, bye bye.